Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita akhirnya jadi ngonten lagi Grebek Studio. Udah lama banget ya kita terakhir, kalau nggak salah mungkin 2 bulan yang lalu lah. Alhamdulillah ini kita berkesempatan di Semesta Network ya. Nah, dulunya RWE Binda itu agensi lah ya. Saya tahunya itu agensi yang menggarap beberapa brand-brand besar di Jakarta sana dan lain sebagainya. Nah makanya ini kita sekarang datang ke kantornya yang barusan direnovasi juga, dia ada setahunan sih, tapi mind blowing banget. Saya terakhir ke sini tuh belum jadi segede ini, halamannya masih luas, ternyata jadi full banget dan sekarang ada dengan ada amfiteater, musola dan lain sebagainya. Nah, nanti kita touring dari studionya ini dulu ya gitu ya Mas ya. Gitu. Mungkin Mas mau menambahkan? Oke. Sebentar. Oke. Seperti yang teman-teman ketahui ya, dulu kan awalnya memang RWE Binda kayak gitu. Terus kemudian mulai 2023 kita ada spin off Mas kayak gitu. Jadi dari RWE itu nanti dibagi ke beberapa sub entitas kayak gitu. Yang mana salah satunya itu ada digital agensinya kayak gitu. Terus dari jenis kliennya pun itu dibagi juga. Ada yang BUMN, ada yang pemerintah kayak gitu. Lalu setelah itu awalnya 4 Mas, 4 entitas kayak gitu di bawahnya RWE Binda kayak gitu. Terus seiring berjalannya waktu, sebenarnya memang harus ada 2 deh kayak gitu. Ya sudah, kita ambil digital agensinya kayak gitu. Dengan klien BUMN, swasta sama pemerintahan seperti itu. Kemudian terus dari Semesta itu muncul beberapa entitas besar selain dari RWE itu. Jadi ada yang untuk bisnis inkubator, terus mungkin ada digital transformation, terus ada software house dan sebagainya kayak gitu. Total ini tim berarti berapa Mas kalau? Kalau untuk berapa ya? Ada 70 Mas, 70 karyawan kayak gitu, baik di Jogja sama di Jakarta gitu. Oke. Kalau di Jakarta berarti sifatnya kayak kantor representatif ya? Bener kayak gitu, dan itu lebih ke klien saja Mas, klien kayak gitu. Seperti itu. Mungkin nanti lebih jelasnya kita sambil jalan saja. Kayak gitu saja sih Mas. Oke. Lanjut ya. Siap. Oke. Mungkin seperti yang sudah nanti disebutkan sama Mas Aryo tadi, di sini ada amfiteater Mas. Oh, amfiteater. Gitu. Masya Boleh. Allah. Boleh. Boleh masuk Mas. Ya. Masya Allah. Baunya masih baru nih Mas ya? Jadi ini kapasitas 59 seat kayak gitu Mas. Oh, Masya Allah. Nah ini masih dalam proses Mas, belum finishing banget kayak gitu. Belum jadi finishing ini banget, tinggal nunggu kursinya saja. Oh. Seperti itu. Oh, nanti mau dikasih full kursi berarti? Bener, kursi. Oh, bukan. Yang mirip kayak di bioskop gitu Mas nanti. Oh, bukan seperti yang itu. Memang untuk duduk lesehan gitu, bukan ya? Bukan. Awalnya pengen seperti itu, tapi dari Mas Hafidnya sendiri sebenarnya pengen lebih elegan lagi gitu loh Mas. Bener juga sih. Nah terakhir kemarin dipakai untuk kopdar dari P3I Jogja. Oh, gitu. Masya Allah, siap. Terakhir itu. Ini berarti dipakainya untuk internal aja atau bisa eksternal Mas? Oh boleh gitu. eksternal. Boleh banget, karena nggak bisa dimanfaatin buat mungkin talk show, seminar dan sebagainya kayak gitu. Ataupun kalau dari teman-teman industri kreatif lainnya pengen ngadain kelas, bolehlah datang ke sini seperti itu. Berarti kalau saya bikin workshop bisa gitu ya Mas ya? Dengan senang hati. Masya Allah. Dengan senang hati. Keren banget nih. Seperti itu. Siap. Tapi ini kalau misalkan lesen aslinya juga bisa nampung cukup lumayan ya, lebih banyak Mas, ya. Lebih Mas kayak gitu. Tapi karena kita pengen kenyamanan teman-teman ya sudahlah kita kasih kursi saja. Oke. Gitu. Siap. Keren banget Mas. Awalnya kan ya cuman buat sedengarnya aja gitu loh. Gitu. Tapi mungkin ada perasaan, kayaknya pengen lebih deh. Makanya sebenarnya mau ditambahin lagi. Biar experience-nya tuh dapat. Siap. Oke, lanjut. Boleh lanjut kita. Siap. Mungkin sambil jalan di sini ada untuk ruang meeting kayak gitu Mas. Ya. Yes, ruang meeting ada 2 biar nggak rebutan gitu. Makanya kita bikin 2 kayak gitu. Siap. Oh iya, Masya Allah. Ya simpel aja sih Mas sebenarnya. Ini untuk ruang meeting, bahkan ruang tunggu saja gitu, ruang tunggu aja. Gitu. Karena untuk yang lebih proper lagi kita masih ada di lantai 2 untuk ruang meeting yang mungkin skalanya sedikit lebih besar dan lebih besar. Oh, siap. Boleh lihat-lihat. Oh, boleh, silakan. Mantap. Ini nanti belum diisi semua sih Mas nanti. Iya. Tapi setidaknya
sudah lebih dari cukup. Iya. Kayak gitu. Estetis ya. Ya, untuk menampung ya beberapa tamu atau kolega yang Benar-benar. di sini seperti itu. Masya Allah. Keren nih. Ya, Iya. alhamdulillah Mas. Iya. Mari kita langsung ke lantai 2. Oke. Yang saya jelasin tadi untuk di ruangan lantai 2 ini khusus untuk teman-teman dari agensi, dari RWE-nya itu Mas, kayak Oh, gitu. Nah, di sini untuk di sebelah kanan saya di sini itu untuk entitas dari GoVe. GoVe. Ya, GoVe. GoVe ini dia kliennya lebih ke pemerintahan, Oh, kementerian dan sebagainya kayak gitu. kayak governor ya. Benar, GoVe, seperti itu. government. Terus mungkin untuk yang di sebelah kiri kita itu ada Evolve kayak gitu dengan jenis klien yang BUMN atau swasta seperti itu. Masya Allah. Jadi biar lebih apa ya Mas, terbagi gitu loh, nggak Iya, rebutan iya, juga iya. gitu. Karena kan memang dulunya dari RWE sendiri kan campur-campur dari kliennya, jadi biar nggak pusing juga makanya langsung dipecah aja gitu. Biar ada spesialisnya gitu loh Mas. Oh, gitu untuk ya. agensinya kayak Masya gitu. Allah. Jadi emang benar-benar apa namanya dipisah itu supaya terfokus ya satu sama lain ya. Benar Mas, seperti itu. Ini per divisi berarti berapa orang itu kalau untuk desainer atau tim? Kalau untuk satu entitas itu mungkin satu timnya itu ada 12 Mas. 12-an. Itu sudah meliputi dari ya divisi kreatifnya, terus AE-nya kayak gitu, terus strategiknya sama ya mungkin direktur atau manajernya kayak gitu. Jadi dalam satu ruangan sudah satu tim. Mencakup itu ya. Wah, keren seperti tuh. itu. Efisien ya. Lean company kayak gitu. Iya, lean company. Oh, memang gitu semangatnya ya. Ya, kayak gitu Mas. Hmm. Baik dari GoVe ataupun dari Evo seperti itu. Itu kalau misalkan kemudian dengan tim seramping itu dan di saat overload gitu akhirnya gimana cara menghandle-nya tuh? Kalau dari kita sendiri itu ada third party-nya Mas kayak gitu. Oh, gitu. Jadi memang Third party. kita pakai teman-teman dari tempat lain kayak gitu loh. Iya. Mungkin yang sesuai dengan apa ya job desk-nya kayak Iya, gitu. iya, Bisa pakai freelance ataupun dari kita lempar ke teman-teman agensi yang lain. Pernah kita itu sama Kenapa Kreatif sama Pameo kayak gitu. Oh, gitu. Ya. Itu kita kerjasama di situ. Jadi tetap ngasih opportunity Oh ke benar, yang lain gitu benar, ya. benar. Karena ya kita sadar diri Mas, kita tuh kan bertetanggaan ya, kayak gitu. Makanya yaudahlah kita bagi-bagi saja kayak gitu. Siap, berkolaborasi ya. Benar, kayak itu lebih tepatnya di situ. Ya, Masya Allah. Apalagi kita kan ini dalam satu entitas tuh atau satu holding kan banyak sekali ya Mas entitasnya. Jadi misal ada satu temen yang dapat opportunity nih. Nah, kira-kira bisa nggak disebarkan ke teman-teman yang lain kayak gitu, ke entitas yang lain kayak gitu. Jadi biar ada benang merahnya. Siap. itu. Ya. Masya Allah. Nah, mungkin tadi kan kalau di bawah ada apa namanya ruang meeting kecil. Nah, kita nyebutnya ruang meeting kecil, Mas. Oh, iya. Di sini ya kita ada Masya Allah. biasanya Keren. kita meetingnya di sini, Mas. Untuk internal, terus kalau misal kita terima tamu mungkin dalam kapasitas yang mungkin banyak di sini kayak gitu. Waduh, proper banget emang ya. Ya, biar apa ya, Mas? Pada nyaman aja gitu loh, Mas. Iya. Ya kan? Iya. Seperti itu. Tapi sering juga nggak berarti nerima tamu-tamu dari Jakarta dan lain sebagainya gitu ya? Sering Mas, kayak gitu. Bahkan dari kampus pun ada Mas. Oh, kayak gitu. kampus. Oh, kalau kunjungan gitu-gitu atau Kunjungan sebagai iya, klien? Klien pun ada kayak gitu. Terus kalau untuk kampus sendiri kita kan memang ada program magang gitu Mas. Ya. Jadi dari berbagai macam kampus ada di sini kayak gitu. Yang sudah pernah bekerja sama dengan kita. Seperti UII, terus UMY, terus UPN, YKPN, Atmajaya dan sebagainya. Oh, gitu. Ya, kayak gitu. Yang penting yang sefrekuensi dengan tempat kita kayak gitu. Mungkin mereka jurusan dari ilmu komunikasi. Nah, Oh biasanya di gitu situ. ya. Ya, siap. Terus pernah sama kampus ISI kayak gitu. Isi Jogja iya, gitu. iya. Jadi banyak banget yang teman-teman magang di sini kayak gitu. Insya Allah. Siap.
gitu. Kalau untuk meeting internal bisa juga di sini. Bisa Mas. Jadi menyesuaikan saja ya Mas. Menyesuaikan aja. Karena untuk tempat meetingnya kan memang ada terbagi beberapa titik Iya, gitu iya, Mas. iya, Jadi iya, benar. makanya biar nggak rebutan juga, terus di sini ada, terus di belakang pun ada, di bawah pun juga ada kayak gitu. Jadi menyesuaikan. Kalau untuk meeting internal biasanya ada apa kebiasaannya nggak, maksudnya untuk yang weekly apa monthly atau gimana gitu? Kalau weekly biasanya itu kan di masing-masing ruangannya Mas kayak Oh gitu. gitu. Tapi kalau yang mungkin seperti yang kemarin itu kita kan ada quarter review Mas. Quarter review. Nah itu semua entitas kita review lah kayak gitu di sini kayak gitu. Jadi nanti masing-masing istilahnya bertanggung jawabnya Benar, kayak di gitu. entitas tersebut ya. Baru selesai Mas kemarin. Oh gitu. Yes, baru Masya selesai Allah. kayak gitu. Tapi kalau yang sekarang ini giliran di salah satu entitas itu namanya bisnis inkubator ruang 412. Oh, ruang satu yang seberang tadi ya. Ya, itu kantor lamanya Mas. Kantor Sekarang lamanya? di belakang. Oh iya iya semuanya iya. terpusat di sini. Oh, Masya Kayak Allah, gitu. iya iya iya. Oke. Karena nantinya yang di gedung seberang itu akan dimanfaatkan di banyak hal juga sih Mas kayak gitu. Yang ruang 412 itu berarti udah menginkubasi apa aja yang selama ini? Kalau untuk bisnisnya itu pertama merchandise Mas. Merchandise. Merchandise, terus ada tentang gastronomi, peternakan, Masya Allah. terus ada sebuah kayak penginapan, properti, terus mungkin layanan untuk MPP, pensiunan kayak gitu. Pensiunan, Mas. iya, iya, iya. Terus ada di bidang bukan tanaman sih, kayak supplier ini sayuran Supplier sayuran. kayak gitu. Bermacam-macam ya? Ya, nah nanti mungkin bisa sama Mas Hafid kayak gitu untuk lebih Detailnya. detailnya. Oh, oke, Kalau siap-siap. untuk di ruang 412 Iya, sendiri iya, seperti itu. Kirain istilahnya masih berhubungan dengan digital gitu, ternyata enggak juga ya? Oh enggak, Mas. Masya Allah. Karena kalau khusus ruang 412-nya itu mungkin kita sebutnya UMKM gitulah Mas. kayak gitu. UMKM. Oh. Ya, ya. Itu kalau misalkan inkubasi gitu berarti nanti inkubator dari ruang 412-nya itu jadi kayak punya share juga di UMKM-nya itu atau emang gimana tuh? Kalau untuk share-nya pasti Mas. Ya, tapi untuk besarannya Ya, nah itu beda, tergantung ya masing-masing. tergantungnya kayak gitu. Karena itu disupport funding juga nggak sih? Kalau funding bisa iya bisa tidak. Oh bisa iya, tergantung prospek atau enggaknya itu Kayak ya. gitu. Masya Tapi kan memang di awal kan kita kasih BMC dulu Mas kayak gitu. Bahwa kamu ini sudah layak atau belum untuk berdiri kayak gitu. Oke, siap, Kalaupun misal sudah lulus nih misalnya kayak gitu. Ditawarin kamu mau jalan sama kita atau jalan sendiri kayak gitu. Mau jalan sendiri, oke silahkan monggo. Tapi kalau misal jalan sama kita ya ketika ada opportunity nanti aku kasih ke kamu kayak gitu. Siap. Kita bantuin lah pokoknya. Ya semacam konsultasi juga. Oke. Siap Mas, lanjut Oke. yang lainnya. Boleh. Siap. Mau ngintip studi teman-teman yang di sini? Oh bisa? Boleh. Oke. Selamat sore teman-teman. Selamat sore. Ya. Ada kunjungan dari Slab Design. Ya, maaf Mas ganggu Aryo. bentar. Ya Mas. Masya Allah. Jadi ini yang namanya GoVe tadi Mas. Seperti itu memang untuk kliennya untuk government. Government ya. Pemerintahan dan Ya. kementerian, seperti itu. Keren ya, Masya Allah. Jam berapa biasanya baliknya? Sebentar lagi ya. Oh ada. Alhamdulillah. Balik. Kembali. Memang suka lucu Mas. Memang suka lucu. Keren. Itu. Kompak ya, Masya Allah ya. Ya. Alhamdulillah. Berarti ini Ya. berarti ini bagian-bagian apa aja nih kalau yang Mungkin yang mas-mas di sana itu desainer kayak gitu. Oh, kelihatan dari rambutnya sih. Iya. Terus mungkin yang di sebelah sini mungkin yang strategik, terus mungkin ada yang copywriter kayak gitu, terus ada yang bagian video spesialis kayak gitu. Terus sosial media spesialis juga. Oh iya. Itu salah satunya. Oh iya, mau masuk nggak apa-apa loh Mas. Siap. Oke, makasih semuanya. Siap. Sip. Sukses terus semua ya. Oke, makasih. Asik-asik kayaknya ya, culture-nya yang dibentuk. Ini kalau misalkan pengen keluar gitu ya? Yes, bisa benar juga. Mas. Oh, Dulu tuh ya disediain cuman juga. ini aja Mas.
ya nggak ada mejanya tapi kok kok berasa sayang kosong gitu. gitu ya udah dikasih. Ya Allah. Ya. Selamat sore teman-teman. Sore. Ini Maaf, ada ganggu dari bentar. teman-teman Slab Design, Ya. Mas Aryo kayak gitu. Ya. Intinya pengen melihat keseruan teman-teman di sini. Masya kayak Allah. gitu. Siva ya. Ya, Ya, Aryo. Mas Aryo Slab Ya. Design yang di Tambak Boyo. Iya, di Embung Tambak Boyo. Ya. Iya. Nah, itu Iya, jogging sore biasa Mbak jogging. kalau itu yang pojok itu leadernya Mas. Oh gitu. Mas Dion. kayak Masya gitu. Allah. Tuh. Kelihatan sih. Berkarisma kayak. Wis. Oh, Jaim aja ya. Oke. Jadi kalau yang di Evolve ini memang kliennya lebih ke BUMN atau swasta gitu ya Pak? BUMN kurang swasta. lebihnya. Dan paling beda sendiri sih, ada mesin kopinya. Wih, mantap. Beda sendiri. Jadi ngirit ya untuk Iya. uang kopinya. mau kopi jadi dibeliin. Oh gitu, Masya Allah. Biar Iya, ini juga. benar. Begitu Pak. Asik. Jadi tadi masing-masing tempat kan layoutnya beda-beda Mas. kayak Iya, gitu. iya. Jadi Oh, memang iya juga ya. menyesuaikan dari requestnya teman-teman kayak gitu. Kan dulu requestnya apa ya masalahnya? Ah, aku lupa ya. Seperti itu. Asik tapi segar ngadep ijo-ijoan juga tuh. Oh iya, Jadi- memang beda konsepnya Mas. Iya. Asli tapi ini ya. Asli. Asli, keren. Oh iya. Lucu sekali. Jadi di sini untuk desainernya, terus teman-teman kreatif, ada dari analis, terus AE-nya seperti itu. Oke. Begitu, terus ada strategisnya juga ada seperti itu. Insya Allah. Desainernya ada Mas Eko sama Mas Hamzah mana? Oke, siap. Mas Eko. Udah kelihatan rambutnya tadi ya. Ya, terlalu culture. Insya Allah. Keren. Kalau misal diginiin tuh pada ini Mas, kalem. Oh gitu. Tapi kalau misal kita sudah keluar, nah udah Wah. beda lagi. Kalem ya. Ya, Woi. nanti kalau kita sudah keluar, nah baru kelihatan aslinya. Kelihatan Memang aslinya. seperti itu Mas kita. Seru ya malah ya. Seru. Biar nggak bosan kalau kerja. Benar kayak gitu. Siap. Oke, siap. Lanjut. Oke, boleh kita lanjut. Ya. Terima kasih. Makasih Pak ya teman-teman. Mas Mohon semuanya. maaf mengganggu. Ya, sukses semua ya. Terima kasih. Kalau yang ini ruangan apa nih? Awalnya ini tuh ruang finance Mas. Oh. Tapi karena kepengenannya Mas Safid, ruang finance disatuin aja di lantai A3 gitu. Biar Terus gampang koordinasinya. ruangan sini nantinya mau dipakai ya mungkin ada entitas baru lagi atau gimana bisa dipakai. Oh gitu. Berarti saat ini belum ada Belum khusus ada. ruangan apa gitu. Kayak gitu. Masya Allah. Nah untuk sementara mungkin dipakai sama teman-teman magang kayak gitu. Oh gitu. Makan di sini. Yes. Ya. Gitu. Mungkin Insya Allah. bisa naik lagi Mas. Nah, ini kita sudah di lantai 3 gitu Mas. Di depan kita ini adalah ruang hall kayak gitu. Ruang hall. Yes, nantinya untuk jangka panjangnya mungkin akan dipakai untuk aktivitas teman-teman kayak gitu. Ya mungkin bisa untuk ya kerja bisa, terus mungkin main pun bisa kayak gitu. Karena banyak sekali rencananya Mas. Oh. Pertama ada mau kasih meja biliar. Wih. Rencana ya. Tapi kan Tuhan yang menentukan nantinya ya kan. Terus mungkin pakai coworking space bisa kayak gitu. Pokoknya Coworking. macam-macam Mas di sini. Idenya ya. Idenya. Tapi nantinya kayak gimana nah? Saya belum tahu kayak gitu. Ya, sejauh ini masih dibiarkan kosong dulu gini ya. Yes, karena kayak yang sebelum-sebelumnya itu ketika amphitheater itu belum jadi, kalau ada acara gede di sini Mas kita. Pokoknya yang besar kayak gitu. Mencakup orang banyak. Mm-mm. Emang biasanya acara apa aja Mas selain yang kayak? Di kita Mas di internal itu setiap seminggu sekali atau 2 minggu sekali itu kita ada sharing session Mas. Sharing session. Jadi misal kemarin itu dari teman-teman Evo, Evo. dia sharing sessionnya itu tentang
wangi-wangian mas, diffuser kayak gitu. Oh, Jadi iya, iya. mereka ngundang narasumber, diffuser kayak gitu, terus workshop lah di sini kayak gitu. Oh gitu. Terus dari teman-teman Gove sebelumnya itu ngundang para ini apa penggiat kayak meronce gitu mas, kayak gitu. Jadi ngadain workshop, manggil narasumber dari luar, tapi khusus internal, Yes. pesertanya ini. Ya, Oh, seperti itu. keren ya. Itu sebulan seminggu sekali atau? Agak lupa ya mas, mungkin seminggu sekali ya. Oh, seminggu gitu. sekali, Cukup sering juga ya berarti. cukup sering ya? mas kayak gitu. Terus Itu diadainnya berarti pas jam kerja atau di luar jam kerja? mungkin habis asar mas kita. Ah, bisa asar biasanya. Setiap hari Jumat. Oh iya, Kayak iya. gitu. Jadi waktu udah agak nyantai gitu, terus. Oh, Jadi kan Masya Allah. menyambut weekend juga ya. Mas? Iya iya Kayak iya gitu. iya iya. Oh, Jadi seru ya. macam-macam mas. Kemarin ada kita ngundang dari mantan ini mas pengurus PSS kayak gitu, Mas Hasbi. Mas Nah, Hasbi, itu. iya iya iya. Kemarin di sini untuk sharing ya tentang bisnisnya dan sebagainya. Kayak Jadi nggak harus mesti relate dengan Nggak dari Mas. semesta ini Nggak ya. harus. Oh, Jadi kita serahkan ke masing-masing entitas Oh, itu gitu. mereka mau ngapain kayak gitu. iya iya. Jadi kan di situ pasti ada perlombaannya mas. Mm-mm. Kemarin kayak gini, aku harusnya lebih bagus lagi gitu. Oh, iya, Jadi kan iya, iya. termotivasi. kayak Benar gitu. benar benar. Itu. Jadi apa aja yang penting itu bisa mengupgrade pengetahuan. Benar gitu mas, ya. benar mas. Nggak harus Buka melulu wawasan. soal digital lah kayak gitu. Iya 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 iya. Masya Allah. Keren mas. Ya, terus mungkin ini mas, salah satu spot favorit teman-teman tuh biasanya di sini ya. Oh gitu. Nah, Oh iya. Ya iya. kan biar langsung ke Merapi. Kayak gitu. Masya Allah. Iya ya. Kalau Ya pas kan? nggak kabut gitu. Bener. Gitu ya. Nah, terus dulu itu ada rencana lagi mas. Belakang kita ini mau dijebol juga. Masya Allah. Kenapa? Kata Mas Hafid itu buat biar kita bisa ngelihat jalan tol. Oh. Seperti itu. Iya iya iya. iya. Tapi nggak tahu nantinya Jadi beneran atau nggak dijebol ya? atau enggak kayak gitu. Ah, Nah, ah, itu pikir belakangan. Iya iya Itu iya. iya. aja. Pokoknya memang didesain banyak udaranya, terus terangnya juga iya. Iya ya. seperti Itu. Ya, benar ya. Masya Allah. Ini aja kan kita pakai kerjain sendiri mas, nggak pakai arsitek, nggak pakai developer Oh, atau gitu? nggak pakai kontraktor kayak gitu. Kerjain sendiri loh kok Iya. bisa? Ya misal dari Mas Aryo nih, Heeh. mungkin kirim gambar desain kayak gitu. Mas aku punya gambar desain, oh ya sudah terima kasih, terus kita kerjain sendiri kayak gitu. Oh. Loh, tapi kan ilmu konstruksi dan bangunan kan bukan di bidangnya Bener. ini kan. Nah, Tapi itu kan gimana sih? kita kan bisa konsultasi kayak gitu loh mas. Misal Mas Aryo ini arsiteknya kayak Ya. gitu loh. Ya mungkin dari Mas Aryo menyarankan, Mas kalau misal dengan tinggi gedung segini, pondasinya harus segini dan segini, bahannya mungkin kayak gini nih kayak gitu. Oh, Tapi yang Masya menjalankan kita semua. Kayak Oh gitu. gitu. Keren ya. Lah pas saat ini dibangun kantor terus kerjanya di mana waktu itu? Tetap kita kondisikan di belakang mas, kayak gitu. Oh, jadi istilahnya tetap bisa di Bisa. anu kayak ya. gitu. Oh. Kalau untuk sementara ini tidak mengganggu sih mas Tidak untuk mengganggu, ya. kinerja teman-teman kayak gitu. Mungkin pada momen tertentu memang kita meliburkan. Oh, harus remote gitu ya. Paling nggak nyampe 3 harian gitu mas, karena kan Oh, memang iya, iya. biar apa ya efisien aja Iya, gitu iya, loh. iya. Berarti keren ya cara pengkondisiannya itu. Ya itu memang ya Masya dibantu Allah. sama Mas Hafid juga sih seperti itu. Siap. Oke. Nah, terus yang di sini tadi adalah ruang finance. Ruang Jadi finance. ruang finance all entitas mas, kayak gitu. Oke, siap. All entitas ada di sini. Seperti itu. Nah ini teman-teman finance sedang sholat, kayak gitu. Iya, iya. Siap, Masya Allah. Terus yang ini adalah biasanya untuk tamu sih. Ini ruang tamu juga. Ruang tamu lounge ya, Lounge, bisa ya. untuk POD kayak gitu. Oke. Itu. Jadi yang bawah ada, di sini ada juga. Nah kayak gitu. Ada terasnya juga. Wah, Ya. luar biasa. Ini semua tuh dari desainnya Mas Hafid, Mas. Oh gitu. Kayak pemilihan furniturnya juga Bener. ya. heeh. Jadi Mas biasa Hafid mungkin searching di Pinterest kayak gitu. Oh bagus nih. Terus kira-kira bisa diterapkan nggak ya di tempatku kayak gitu. Jadi kayak mix and match kayak gitu. Iya.
Lah ini tapi untuk furniturnya custom atau Beberapa udah- custom, Oh, iya? beberapa kita beli mas, kayak gitu. Tapi mungkin Mas Aryo bisa melihat semuanya kan ornamennya atau warna tonnya kan kayu, kayak gitu. Iya, iya. Kayak gitu. Itu memang ya kesukaannya beliau kayak gitu. Seru ya, Masya Allah. Kayak gitu. Semuanya ya coklat, ya ada nuansa coklat, terus marun seperti Benar, itu. benar, benar. Gitu. Jadi homey ya. Ya, kayak gitu. Gitu. Pokoknya semuanya warna coklat atau kuning nantinya. Kuning. Kemarin saja untuk lampunya pun ya diganti kuning kayak gitu. Tapi kalau kuning banget kan kayak remang-remang kan. Bener, Mas? bener, Ya, jadinya bener. memang harus Campur ya. campur aja kayak gitu. Biar ada suasana warmnya. Benar kayak gitu sama lightnya. Sama lightnya. Benar Oke, kayak oke, gitu. oke. Untuk ruangan terakhir di sini ya paling cuman untuk BOD-nya saja sih Mas. Seperti itu. Ini ruangan BOD. Yes, seperti itu. Masya Allah. Keren. Nah, kalau ruangannya Mas Hafid sendiri? Ya di sini berarti ya? Ya Mas. Kantornya Kedepannya di sini nanti. Kedepannya di sini. Tapi karena beliaunya lagi banyak urusannya di bawah ya, Mobile. mungkin di bawah dulu. Oh, ya, ya, ya. Gitu. Yang saya lihat di story-nya Mas Hafid yang di amphitheater Di itu, amphitheater, benar itu. itu town hall. Yes, town hall Mas itu. Oh, gitu. Karena kan biasanya kalau town hall kan ya memang untuk sharing internal saja kayak gitu. Tapi kebetulan ini sekaligus ada quarter review dan di quarter review tersebut ada advisor masing-masing entitas kayak gitu. Jadi sekalian ramean akhirnya di Bener. situ, bukan di tempat meetingnya tadi. Ya, seperti itu. Masya Allah, seru kurang ya. lebihnya. Kirain rame itu tuh lagi ada acara apa terus datengin dari eksternal dan lain sebagainya kayak gitu. Ternyata serame itu ya kalau ngumpul ya. Bener Mas gitu. Itu kalau misal ditambah sama anak magang ya nggak cukup itu. Oh iya iya. Karena itu memang ya udah harusnya kan sama anak magang, Iya. tapi karena mungkin keterbatasan tempat ya sudahlah internal saja dulu kayak gitu. Iya 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 iya. Kurang lebihnya seperti itu Mas kemarin kemeriahannya ya. Iya iya iya, Masya Allah. Siap. Terus mungkin yang di sini ya Iya. tempat kita ini Mas untuk bersantai. Santai-santai. Yes. Luar biasa. Masya Allah. Langsung kelihatan begitu mulia. Yes. Kalau dari sini ini adalah satu gedung diisi beberapa entitas Mas. Oh iya, masih nyambung nih ya. Masih Masya nyambung. Allah. Oh iya ya, gedung. Berarti belakang lagi masih ada itu ya? Ya, cuman di sini aja sih Mas. Sini Sementara aja? di sini kayak gitu. Oh. Kalau untuk tanahnya itu kan mungkin Mas Aryo dulu cuman sebatas sampai sini aja Ya, mentoknya sini ya. Sampai ini pohon mangga ini. Heeh. Nah, terus kan dulu ini adalah bekas kos-kosan Mas. Oh Ya, gitu. kos-kosan yang mangkrak tapi Oh, nggak dipakai lagi. nggak dipakai. Tapi itu adalah tanah punya kita kayak gitu loh. Karena misal kita nyewanya itu 1000 meter kayak gitu. Iya. Tapi baru kepake mungkin 500 lah kayak Oh gitu. Lah kok lucu? Gitu. Karena kan waktu itu kan memang masih aktif Masih aktif kos-kosannya kayak gitu. kos-kosannya. Tapi makin lama kok udah nggak kepake lagi ya. Sudahlah daripada eman-eman kita ambil sekalian kayak gitu. Masya Allah. Berarti terus direnov gitu Ya, ya? ya mungkin nanti sekat-sekatnya itu ya kayak kos-kosan lah Mas. Oh Kayak gitu ya? Hampir mirip kayak Iya gitu. iya iya iya. Iya. Nah, kalau misal dari sini sebelah kiri itu adalah entitas dari Elmo Mas. Elmo kayak gitu. Elmo ini soal digital transformation kayak gitu. Mungkin dia hampir sama seperti di Gove yang kliennya itu pemerintahan. Tapi mereka tidak mengurusi soal sosial media kayak gitu loh. Mungkin dia lebih ke dokumen-dokumen kayak gitu loh. Mungkin blueprint, terus SOP dan sebagainya. Oh gitu. Kayak gitu. Keadministrasian ya? Secara kasarnya seperti Iya 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 iya. Bisa ya kayak gitu tuh? Iya, Mas. Niche banget kan berarti? ya, kayak gitu. Terus mungkin kliennya itu salah satunya adalah Rumah Sakit Islam di Semarang, RSI Sultan Agung. Iya iya iya. Kayak gitu. Jadi kayak awalnya kan mungkin mereka sistemnya manual Mas, kayak itu loh. Dari absennya lah, terus ya apapun lah kayak itu. Kita mendigitalisasikan kayak gitu. Tapi nggak
sedigital itu ya, tapi mungkin dirapikan Iya. kayak gitu. Karena banyak sekali instrumen yang ada di rumah sakit tersebut tapi tidak terkoneksi satu sama lainnya kayak gitu loh. Jadi kayak kepecah-pecah kayak gitu. Masya Allah. Kok Mas Al udah tahu banyak banget ikut dari sejak kapan ya? Kalau saya ini kan awalnya dari 2017 Mas. 2017. Ya, 2017 itu masih statusnya masih RWE dulu Mas. RWE ya. RWE terus ngikut freelance social media officer kayak gitu loh. Jadi tim konten kayak Tim gitu. konten. Terus habis itu di 2021 diajak sama Mas Hafid buat ngurusin di warung depan itu. Oh. Namanya dulu kan warung Mbak Sambat kayak gitu. Ah iya Mbak Untuk Sambat. ngurusin community dan sebagainya. Oh gitu. Terus habis itu dipindah lagi ke ruang 412 kayak gitu. Siap. Dari ruang 412 terus dipindah langsung ke holding kayak gitu. Aku holding, Masya Allah, keren. Holding Masya Allah. ngurusin pembangunan. Iya. Jadi memang banyak role-nya Mas. Role-nya Gitu. ya. Makanya cukup tahu banyak lah ya. kurang Seluk-beluknya ya. Ya, seperti Masya itu. Allah. Terus setelah ilmu di depannya itu ada Javas Mas. Javas. Javas itu mungkin core bisnisnya itu software house. Software house. Ya kayak gitu. Tapi kebanyakan mereka bikin ya macam-macam sistem Mas kayak gitu loh. Itu apa namanya? Aktif terus untuk bikin, maksudnya dia berdasarkan pesanan Benar, atau berdasarkan pesanan. Oh gitu ya, Gitu. bukan yang bikin produk terus dilempar ke market gitu ya? Sebenarnya itu berdasarkan pesanan dan Iya. tapi kan bisa diduplikasikan gitu Mas. Oh Ya kan? iya, benar. Kayak gitu. Ya mungkin Javas ini memang core-nya kan dari dulu co-design. Sebelum Co-design, RW, dia ya kan? Mas Hafid Masih- kan memang software house kan? Benar, waktu dulu kan Masya sebelum Allah. RW kan ada co-design. Iya. gitu. Oh. Jadi di situ. Makanya salah satu BOD-nya Javas kan masih dari Benar. co-design kayak gitu. Berarti malah mbahnya ini aslinya. Iya, malah mbahnya kayak gitu. Masya Jadi Allah. biar nggak hilang ya core-nya kayak core-nya. gitu. Oh, wah, keren Gitu. banget sih. Terus nanti kalau sebagai gambarannya di bawahnya Javas itu ada ruang 412 tadi. Ruang 412. Kayak Oh, yang dipindah dari depan ke Mm-mm, belakang situ ya. Gitu. Berarti setiap hari itu semua ruangan ini maksudnya dari itu ada activity terus ya? Ada Mas, ada seperti itu. Jadi kalau untuk aktivitinya kan banyak sekali ya Mas. Jadi nggak melulu soal ngerjain ini dan ini. Bahkan yang awalnya mereka tidak mengerjakan jadi mengerjakan gitu loh. Tergantung dari opportunity yang datang. Terus kita tuh sanggup nggak sih kayak gitu. Iya. Oh, Masya Allah. Kayak dari ruang 412 waktu awal disuruh bikin blueprint soal destinasi wisata kayak gitu. Di Palu kayak gitu. Oh gitu. Karena waktu itu Mas Hafid kan memang masih rajin untuk keliling Indonesia Ya. dari Parekraf kayak gitu. Jadi kan- apa aja tuh bisa dikerjain ya ibaratnya seperti ya. itu Mas. Nah Masya mulai Allah. dari dinas-dinas Parekraf kayak gitu, terus yang terbaru itu di Dinpar DIY kayak gitu loh. Dinpar DIY. Nah, jadi bikin satu data aircraft lah kayak gitu. Oke, ya. Itu. Insya Allah. Luar biasa. Oke, siap. Oke, lanjut kita Mas. Lanjut. Boleh, siap. Aku itu ke studionya Mas Aryo itu ketika ya sama Mas Hafid juga. Sama Mas Riki. Ya sama Mas Riki lagi nemenin ini tamu dari Lombok itu Mas. Oh, iya. Kayaknya Mas Aryo itu kayaknya ada kayaknya itu. Ini Toiletnya aja dibikin sekeren ini. Masya Allah. ini musolanya. Oh, musola Masya Allah. Wah, adem banget. Jadi kayak mau berlama-lama di sini betah nih. Iya Mas. Dibikin lebih besar karena nggak mau bikin teman-teman ngantri Mas kalau untuk sholat. Biar langsung bisa berjamaah ya. Ya bisa berjamaah kayak gitu. Dulu kalau Mas Aryo masih bentuknya RW itu kayaknya musolanya tetap di sini deh, tapi masih kecil kayak Masih gitu. kecil ya. Mm-mm. Masya Allah. Kurang lebihnya. Keren.
Terus sebelum amphitheater jadi, kita biasanya di sini juga Mas kalau misal ada aktivitas kayak gitu. Oh. Jadi setelah sholat asar berjamaah langsung di sini. Oh gitu toh. Nah, Hmm. seperti itu. Nah ini dari teman-teman ruang 412 lagi quarter review. Oh, quarter review. Yes, kayak gitu. Ya. Masya Allah, Mas, aku nggak tahu jenengan silakan, Masya Allah. Mas Aryo. Masya Allah. Saudara Muhammad. Iya, Mas. Aryo, Mas. Aryo. Aryo. Mas Angga, Iya. yang punya jadah Mbah Cari. Aryo, di oh, QC. Masya Allah. Di sini kan kita menginkubasi beberapa Geng. nanti kita cerita-cerita ya. Siap. Ini di mana? Tadi tuh udah tak suruh ke sini, Mas. Oh, siap. Kan kamu anterin Mas Aryo muter-muter tuh. Siap, monggo dilanjut dulu santai. Benar ya? Aman. Tadi udah dari atas kok, Mas. Udah. Sudah. Oh, Nah, iya. sudah. Udah Sudah keliling-keliling. keliling, tinggal di sini saja. Monggo. Siap. Yang di atas ini belum? Belum. Belum, Ya, Mas. sini Ini sama belum. dikenalin ya. Oh, siap. Aman. Monggo Mas Hafid, Silakan monggo dilanjut. lanjut. Gini, terima kasih. Nah, ini kita ke ini Mas, ada satu studio yang mau kita bangun nantinya. Lucu nih. Nah, ini nanti punyanya kalau misal Mas Aryo kenal ada Mas Iwan SJP. Mas Iwan Iwan SJP. SCP. Mm-mm. Itu Nah, dia itu adalah copywriter ya. Dulunya di Densu mungkin ya, kalau nggak salah. oh, iya. Terus sudah hijrah ke Jogja, Oh, terus gitu. pengen bikin studio kecil-kecilan di sini. Masya Allah. Gitu. Terus dibikinin ini. Hmm. Dan dibikin konsep kayak gini, Mak. Iya. Ini kalau buat info saja, ini tuh katanya dari Temanggung, Mas. Dari Temanggung. Dari sampai- Temanggung. Jadi temen kita itu punya rumah. Ya. Dari almarhum bapaknya punya rumah, terus kok ada kayu dan sebagainya lah dari jendela dan pintu itu. Ini autentik berarti? Iya, Mas. Bukan dibikin ulang? Bukan. Masya Allah. Jadi kita ngambil kayak gitu. Iya. Terus ya udah langsung kita pasang. Keren banget ya. Nah, nanti kalau misal Mas Aryo mungkin kepo soal portofolio atau kerjaannya Mas Iwan tadi, bisa dicek aja nanti. Oke, siap. Iwan SJP atau Studio Indah SJP gitu. Karena Studio mereka kan Indah suami SJP. istri. Oh, gitu. Kalau ini buku-buku ini? Buku punya milik beliau. kayak Oh, gitu. Karena memang ya koleksi buku sih, Mas. Koleksi buku, terus mesin ketik yang masih jadul pun masih ada. Gitu. Pokoknya unik, Mas. Atau enggak nanti misal Mas Aryo punya waktu luang bisa ke daerah tempat tinggalnya di daerah Pakem, namanya Rumah Utara. Rumah Utara. Iya. Kayak gitu. Masya Allah. Gitu. Ini ya, apa namanya, koleksinya beliau ya? Benar, koleksinya beliau, Mas. Jadi desain iya, terus. Oh, desain iya juga ya. Apa aja rencana nanti dia? Jadi mungkin bisa ini Mas, saya contohkan Iwan SCP. Mungkin pernah melihat Mas? Atau nggak asing gitu? Iya, nggak asing. Nah, mungkin seperti ini nih Mas. SCP. Oh, Masya Allah, emang seniman dia. Kayak gitu. Hmm. Terus kalau yang beliau nantinya yang ada di sini itu ada Studio Indah. Indah SCP. Itu milik istrinya kayak gitu. Milik istrinya. Mm-mm. Oh, Iwan SCP. Yes, kayak gitu. Jadi kolaborasi antara suami istri kayak gitu. Ya, ya, Dimana Mas Iwan itu adalah copywriter, harus si Mbak Indahnya atau istrinya itu dia yang mungkin desainer kayak gitu. Itu berarti termasuk entitas atau gimana? Nanti. Dibilang entitas bukan Mas nanti. Berarti bagian terpisah? Bagian terpisah kayak gitu. Oh. Karena memang awalnya kan kita menawarkan beliau, Mas kira-kira mau nggak
bikin studio lah kayak gitu. Entah nanti konsepnya gimana ya silakan saja kayak gitu. Tapi maksudnya nggak di bawah semesta juga ya, bukan. bagian yang terpisah ya. Jadi kita cuma menyediakan ruangnya saja. Oh gitu. Oh, masya Allah. Gitu. Berarti mungkin kayak sistem sewa gitu mungkin atau entah gimana ya, bisa jadi seperti ya. itu. Seperti itu, Mas. Ini kan ini masih kosongan. Iya, Kalau iya. misal dari luar kayak UKS, ruang UKS. Iya, ruang UKS. Atau enggak kita lagi bayar di TU kayak gitu. Nostalgic banget ya. Iya. Masya Allah. Nah ini Oh ini ruang Yes. satu Yes. dua. ini untuk di ruang 412. Mas Gani ini dari Mas. Mas Aryo. Nah, Masya Allah. dari Slab Design. Ya, Mas Kayak Aryo. gitu. Ya, ya. Mas Gani, Arya. Mas Gani ini salah satu bisnis yang kita inkubasi kayak gitu. Oh, Di gitu. Bagian merchandise. kayak Oh, gitu. merchandise, Masya Allah. Apa aja mas merchandise-nya? Wah, merchandise itu sekarang macam-macam. Macam-macam. Oh, Macam-macam. yang best sellingnya apa? Best selling itu sekarang apa KPK? Kaos masih. Kaos masih. Tote bag. Oke, Itu, iya iya iya. itu, Mas. Tapi kita sekarang juga lagi mainan ini apa? Yang mesin foto yang di tubuh yang lagi viral banget. Ah, iya 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 iya. Oh gitu, Masya Allah. Gitu. Wah, mantap ya. Di EH ada satu, di tubuh ada satu. Masya Allah. Tapi ini kebanyakan made to order atau bikin dulu baru dijual? Made ya? Oh, B2B ya? Oke. Oh, corporate. BSI, prioritas. Oh, gitu. Masya Allah. Keren mas, keren. Masya Allah. Ini salah satu bisnis yang diinkubasi yang batch pertama. Oh iya. Sesepuhnya lah kayak gitu. Oh, oke. Kayak Iya. gitu. Keren. Kalau keren. misal Mas Aryo kenal nanti kita sampai tentang hari ini, itu satu Ya itu barang namanya. Oh bareng. Iya, Oh, Mas Ai kayak gitu. Mas Ai, iya. 19-an lah. ya 2019. 2019-an. Angkatan pertama. Luar biasa. Seperti itu. Masya Allah. Berarti kalau apa namanya workshopnya untuk ngerjain productionnya di Kita ada beberapa lokasi sih. beberapa lokasi ya. Bahkan Oh, oke. ada beberapa yang di luar Jogja juga. Oh gitu. Lama, iya, lama. Iya. Ya anu sih mas, demi memuaskan Iya. Ya, seperti itu. Benar. Wih, Tuh. siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, sehat. Lama gak jumpa ya. Lama nggak jumpa. Tadi pagi saya baru lari di Tambak Boyo. Oh iya, nggak mampir. Oh, mampir. Main ke warungnya. Wis, nggak apa-apa dong. Kegep ya, kegep. Sekali-sekali nampil kita. Nampil. Masya Allah. Umurnya panjang, tadi pagi baru Iya. Iya. jam 8 dikabar sama Mas Hafid. Oh, siap. Alhamdulillah. Sudah barusan di sini aja. Iya, ini tadi dah sampai lantai 3 dah. Muter-muter. Oh, Yang tinggal yang gedung lantai ini belum. Yang gedung ini. Saya dari kesana nggak ketemu. Oh gitu. Iya, kita kucing-kucingan. Oke, Siap, kita lanjut lagi, oke. Mas. Iya, Ya. di sini Mas ya. Ya, Terima sehat-sehat kasih. terus. Oke, oke. maaf nggak bisa temenin mas. Gak apa-apa Mas. Aman. Nih Siap. baru mau ke Oh, atas. sini ke atas sini. Nah, kalau yang ini Thomas, waktu renov semuanya diungsikan di sini. Oh. Sebelum teman-teman spin off dipecah Iya, gitu. iya. Jadi kan masih cukup lah satu ruang kayak gini, masih cukup untuk Seriusan? Iya. Jadi kan Untel-untelan, RWE ya, RWE Iya, di iya, sini iya. kayak gitu. Jadi terus ruang 412 masih di depan kayak gitu. Keren, Masya Allah. Terus sekarang ini dimanfaatkan Untuk sementara ya mungkin untuk terpisah aja sih Mas. Siapa yang mau pakai silahkan. Oh, kayak gitu. Tapi proyeksinya ini mau dijadiin studio kreatif lah nanti. Oh, iya? Entah itu foto, video ataupun podcast dan sebagainya nanti. Oh, Jangka panjangnya keren. seperti itu. Oh iya ya. Yes. Oh iya, studio produksi untuk foto, video, podcast belum ada ya malah Belum ya. ada kayak gitu. Sebenarnya kita tuh ada Mas. Dulu salah satu bisnis alliance atau di bawahnya ruang 412 itu yang memang core bisnisnya adalah PH kayak gitu. PH ya. Tapi karena mereka sudah dirasa cukup, ya sudahlah mereka meluluskan diri. kayak Oh gitu, lepas akhirnya. Oh kayak gitu. gitu. Itu kurang lebihnya.
Tapi kan kalau misalkan dibikin entitas sendiri kan sebenarnya bisa-bisa aja kan? Bisa-bisa saja Mas, karena kalau di roadmap-nya Mas Hafid itu ada 8 entitas nantinya. Itu selama 10 tahun terakhir nanti. Oh gitu. Jadi sekarang Mas baru ada 6. Wih, Masya Ya. Allah. Yang 2 itu berarti 2 kurang apa? itu nanti ada content syndication, mungkin bagian konten produksi lah kayak gitu. Terus ada satu lagi yang masih belum kebuka kayak Oh, gitu, kotak gitu. Pandoranya. Oh, iya, iya. Kayak gitu. Jadi Keren, keren. tergantung dari Mas Hafidnya Iya, mau iya, seperti iya. apa. Belum ada entitas yang apa core-nya memaksimalkan mengoptimalisasi AI. Belum Mas. Belum ya? Belum, Ah, belum, oke, belum. oke. Tapi kita memang ada satu apa ya? Bisnis alliance juga dari si Ruang Pasar 2 yang memang mereka tuh memang khusus konten, ya memanfaatkan AI gitu. Tapi mungkin belum terlalu apa ya? Deep banget Deep, gitu. ya, oke. Jadi ya mungkin ya seadanya dulu deh kayak Siap. gitu loh. Siap. Tapi kalau untuk ngulik promnya gimana, nah itu memang belum. Wah, Nah Siap. itu memang apa ya kepinginan kita kayak gitu loh Mas. oh iya? Ya. Oke, wah. Karena kan itu adalah ini ya kebutuhan juga kan Mas kayak gitu. Benar. Berarti selama ini kayak dari agensi-agensi atau entitas yang ngerjain konten-kontennya itu belum ada pengoptimalan menggunakan AI sebagai foto, video dan lain sebagainya. Mungkin ada Mas, Ada, tapi belum terlalu spesifik kayak Iya, gitu. iya, Ya iya. mungkin kalau untuk mengedit sesuatu pasti mereka pakai kayak gitu loh. Iya, Dan iya. ya tidak sampai sedetail apa ya. Pokoknya yang paling expert lah kayak gitu. Iya. Yang penting ini sudah bagus gitu aja. kayak gitu. Iya. Siap. Gitu. Oke. Kita lanjut di Siap. sini. Kita nyalakan dulu Mas, biar padang. Banyak ruang space santainya ya. Yes, benar Mas. Itu ada juga. Masya Allah. Selamat sore Almas. Sore teman-teman. Maaf Ini ganggu. dari Mas Aryo Slab Design. Ya. Ingin Izin apa ya? konten-konten dikit. Ya, kayak gitu. Mencari tahu seluk beluknya ilmu itu seperti apa. Oh, ini ilmu. Yes, ilmu Mas kayak gitu. Yang tadi saya jelaskan seperti itu. Ya. Santai aja. Enggak apa-apa. Justru biar bikin alami aja. Tahu banget kok. Ya, kerjaan kreatif ya kayak gini nih. Iya. Iya. Santai, Mbak. Masya Allah. Mungkin dari saya minta ke Almas untuk menjelaskan secara singkatnya Oke. ilmu itu seperti apa. Gitu saja. Siap. Jadi kali ya. Ya, Oh, boleh, iya, boleh. iya, iya. Kayak gitu. Oke, kalau Elmo sebenarnya kita perusahaan ini sih transformasi agensi gitu. Fokusnya itu di riset sebenarnya, riset. Jadi mostly pekerjaan kita tuh di riset. Outputnya biasanya kita bantu klien itu untuk develop strategi atau outputnya juga bisa pelatihan gitu, pelatihan atau dokumen strategi gitu sih. Atau misalnya hanya sekedar kayak laporan risetnya aja gitu. Jadi Contohnya apa output yang udah selama ini dibikin? ini kita kemarin kayak bantu NGO gitu untuk develop, mereka punya area yang mau dikembangkan gitu untuk bisnis sagu gitu. Kita bantu di riset marketnya, market produk-produk sagunya, terus nanti model bisnis yang mau dikembangkan seperti apa, terus nanti rencana bisnisnya kayak gimana gitu. Dari hasil riset dan lain sebagainya itu sudah ada yang ibaratnya kayak proven gitu dan akhirnya berjalan dan works dan lain sebagainya gitu. Maksudnya saat kita meyakinkan klien kan harus maksudnya by data dan lain sebagainya kayak gitu. Nah itu kalau dari sini gimana? Sebenarnya mostly kita itu hampir semua itu berhenti di strategi. Jadi yang ngejalanin strateginya itu kliennya. Gitu. Iya. Oke, siap. Biasanya kayak gitu, tapi biasanya di tahap-tahap awal tuh kita juga kedampingin kayak yang kita kemarin bantu bikin strategi komunikasi juga untuk ekosistem hutan gitu di Sumatera Utara. Itu kita bantu di proses transisinya, jadi di sana ada Pokja gitu, ada kelompok kerjanya yang isinya pemerintah, NGO, terus yang lain-lainnya lah, ada beberapa stakeholders gitu
itu kita bantu kayak kemarin sosialisasiinnya juga gitu dari strategi yang udah kita bikin, terus kita transfer knowledge-nya ke sana gitu. Keren banget, Masya Allah. Gitu. Itu dalam pengerjaan satu proyek itu tergantung ya skopnya ya, maksudnya lama atau cepatnya ya. Iya, kadang ada yang cepet, kadang ada yang kalau kliennya kooperatif ya bisa cepet. Oh iya benar, tektokannya ya biasanya bikin lama ya. Kadang udah feedbacknya lama, jadi proyeknya Iya sih. lama gitu. Yang kayak misalnya kita bikin strategi komunikasi tadi harusnya selesai di bulan Juli kalau nggak salah. Tapi sampai sekarang juga masih berprogres, tapi tinggal finalisasi aja sih gitu. Berarti kadang timnya juga bisa ini apa dikirim kemana-kemana gitu ya, visit Iya, ya. kita ada field work juga sampai ke lapangan. Paling jauh sampai mana tuh? Papua. Allah Akbar. Baru bulan Mei kemarin kita ke Papua. gitu. Yang bisnis sagu itu di Papua soalnya. Oh iya. Papua, terus yang kita juga ke Sumatera Utara gitu. Masya Allah. Yang biasa ditugaskan ada sendiri atau di Saya. Oh gitu. Sama ini sih biasanya kalau tim risetnya ada 2 orang ini. Gitu. Nah, jadi kadang saya tetap berangkat, tapi nanti didampingi sama teman-teman yang riset juga gitu. Ada juga yang cuma di Jogja aja. Kita kalau yang di Jogja tuh kita bantu bikin SOP untuk kos-kosan. Jadi ada bisnis kos-kosan. Kita bantu bikin SOP-nya gitu karena udah ada banyak unitnya kos-kosannya di sini. Jadi kita bantu bikin SOP semuanya seragam gitu. Jaringan kos-kosan gitu maksudnya. Dianya. Iya, bisa dibilang gitu sih. Oke. Iya. Ya kos-kosan. Jadi seru juga ya, kadang bisa di utus kemana-kemana gitu ya di lapangannya gitu ya. Bisa traveling. Walaupun sambil kerja. Iya. Masya Allah, keren Mbak, makasih infonya. Siap. Sip. Berarti kalau ini orang-orang ini tim ini bisa divisinya apa aja nih? Ini finance. Oh, finance. Iya, ini 2 tim magang di strategis. Oke. Gitu. Ini Mbak Anke. Oh ya, ini Rifki. Ini Rifki, Iya. ini Alvar, Vinda. Terus ini Anke di project management. Ini Eni sama Salsa di strategis. Saya Almas. Oke. Siap. Itu sih kurang lebih seperti itu. Kalau yang ongoing sekarang kita sebenarnya lagi dampingin RRI juga itu untuk pelatihan. Jadi ini nggak yang riset banget, tapi kita lebih ke bikin modul-modul, bikin pelatihannya offline di Jakarta itu untuk RRI pusat, untuk tim marketingnya RRI sebenarnya gitu. Oh gitu, Masya Allah. Gitu, supaya bisa jualan bareng. RRI ya, masih ya, masih. Masih. Pertanyaannya kok. Alhamdulillah masih ada. Ini lagi berjuang sebenarnya. Oh iya, struggle ya masih ya. Iya, Masya Allah. media konvensional kan. Bener. Yang sebenarnya ini sebenarnya mereka udah punya banyak platform ya. Kita lagi coba mendampingi pelan-pelan untuk mereka bisa optimalkan platformnya itu sih buat jualan gitu. Karena networknya pasti besar banget kan. Besar banget. Networknya besar, terus opportunity-nya juga ke BUMN, ke pemerintahan. Benar-benar. Itu juga gede gitu, tapi mereka belum bisa mengemasnya aja gitu, Iya. mengemas aset-asetnya mereka ini bisa diapain, bisa dijual seberapa besar. Benar, harus bisa adaptif juga kan dengan kondisi sekarang ini ya. Karena sekarang pemerintah juga punya target ini ya, penerimaan non pajak gitu ya, jadi Iya sih. itu yang dikejar sebenarnya. Benar. Udah disindir-sindir terus kan, penerimaan paling gede kok pajak terus kan gitu. Menghabiskan uang pajak ya. Iya, mah keren banget ini, Masya Allah. Begitu, Siap. Mas. Oke, makasih banget. Siap, Mas. Udah kayaknya. Lanjut? Oke, Oke, lanjut. siap. Terima Oke. kasih, teman-teman. Makasih banyak. Maaf ganggu sore-sore. Oke. Sip. Siap. Kita lanjut dulu ya. Lanjut ya. Selamat kerja lah. Silakan, Mas. Iya, masih. Oke, kita lanjut terakhir Mas di sini. Oke. Mind blowing. Ya. Mind blowing. Konslet nih kepala nih. Aduh, ya Allah. Selamat Ya. sore teman-teman Javas.
Mohon maaf mengganggu sebentar. Ini dari Iklan Mas Aryo, bentar. dari Celeb Design. Intinya Yeah. pengen kenalan sama teman-teman, terus tentang Javas itu seperti apa, kayak gitu. Mau siapa nih? Oh, Mas Dodot. Nah ini. Mas Dadat, oh Masya Allah. Tadi sempat tak singgung Mas, kalau Javas ini adalah salah Software satu house. core bisnisnya kan memang software house, karena memang mengambil spiritnya co-design kayak gitu. Iya. Jadi beliau adalah saksi sejarah, di sini. Masya Salah Allah. satu saksi sejarah. Ya, ya, ya. Pionir. Pionir, ya. Seleting sama Mas Riki tadi. Masya Allah, sesepuh berarti ya. Iya, sesepuh, legend. Dari legend. Ya mungkin sedikit kalau Javas ya ini Mas ya software house atau artinya jadi di Semesta ini jadi produksi untuk teknologinya, Oke. mendukung sistemnya, terus kita bikinin aplikasi-aplikasi yang dibutuhkan. Oh, Masya Allah. Gitu. Yang sudah rilis, yang sudah dipakai ya absensi, terus ada finansio atau keuangan, terus ada aplikasi POS dan yang lain-lain nih Mas. Ini sedang ngobrolin. Oh, EPTS iya. Ya? EPTS TPTS. Pelampung teknologi. Oh iya. Oke, masuk. Benar, ya. Benar juga ya backbone-nya ya. Iya, backbone-nya di sini. Keren. Masya Allah. Iya sih. Jadi teknologi di sini kan kita develop, mungkin emang backgroundnya tadinya untuk kebutuhan internal dulu, yang kayak sistem hiring, sistem presensi sampai penggajian, sistem finance sampai kemarin ticketing, POS dan sebagainya gitu. Cuma dari pengembangan yang kita lakukan itu kita komersilkan, kita jual juga, kita tawarkan ke bisnis-bisnis yang lain gitu. Insya Allah. Contohnya kalau yang presensi itu udah dipakai di RSI Sultan Agung Semarang, terus dipakai sama Rokok Sukun, gitu. ya dipakai di sana juga. Gitu. Terus kita handle ini juga apa namanya untuk sekolah paket yang PKBM gitu. Nah kita nge-handle 4 sistem malah di sana Mas. Jadi mulai dari pendaftaran sampai nanti generate raport otomatis, sampai nanti ya pencatatan BOSP-nya dan sebagainya itu. Itu udah karena lumayan gede Mas di sana. Jumlah siswanya kalau nggak salah ada 2000-an tuh nggak salah. Karena dia ada di core-nya sih base-nya ada di Salatiga, cuma dia udah buka cabang di Semarang, Solo, terus yang baru itu mau di Jogja. Itu kalau penawaran aplikasi atau tools-toolsnya itu tuh maksudnya emang direct ya dari B2B gitu atau memang ada kayak platformnya yang menginformasikan bahwa ini ada produk-produknya kayak gitu? Ada dua Mas. Ada Jadi, dua. Di produk yang kita develop itu kita turunkan jadi dua service. Yang satu itu custom implementation, yang satu itu SaaS yang kayak platform-platform yang ada gitu. Kalau yang custom implementation biasanya kita ya datengin gitu, kita desain dan sebagainya. Tapi kalau misalnya yang SaaS biasanya mereka dapat informasinya dari website terus nanti ngakses sendiri gitu. Ya. Websitenya di mana kalau untuk mengakses produk-produknya itu? Yang kita sudah naikkan itu sekarang ada dua produk itu okasi.id. Itu untuk tiketing yang kemarin dipakai sama JVBF di GIK, pameran VW. Terus yang satunya itu tuku-tuku itu POS. Oh, POS. Ya. Masya Allah. Yang sekarang mau kita naikkan lagi itu yang Humanio sama Finansio. Itu Humanio untuk presensi sampai penggajian, Finansio untuk sistem finance. Kayak accurate, kayak jurnal gitu. Iya. Mantap. Berarti timnya lebih banyak ke programmernya kalau di sini ya? Lebih banyak programmernya. Kita nyomot dari kampus sebelah kampus Amikom. Iya. Di sini kayaknya mayoritas orang Amikom. Oh gitu. Iya, Amikom semua katanya. Masya Allah. Terus ada kenalannya Biorka juga ini. Ada yang ngaku-ngaku Biorka. Oh gitu. Oh iya, siap. Selain itu paling maintenance server dan sebagainya. Kita pegang Adaru tuh 4 atau 5 ya? 5 ya?
lima website yang ada di Oh, ada Rum. Iya. Masya Allah. Siap. Keren banget. Makin mind blowing ya Mas. Makin main blowing. Bisnisnya beda-beda sekali. Iya ya, Masya Allah. Tapi bisa jadiin satu lah. Kita ambil Benar-benar. benang merahnya. Iya, Ketika iya. misal teman-teman Javas nih punya opportunity, terus mereka mungkin belum mampu, terus teman-teman kita lainnya mampu, nah bisa dikomunikasikan, dikolaborasikan Iya, juga. iya, iya. Nah, sering Mas kita bikin kolaborasi, misalnya kayak tadi GoPay loh. Sudah. Misalnya kayak GoPay gitu. GoPay itu kan dia segmennya pemerintahannya. Nah, kita karena background kita kuat di teknologi, nah kita bikin teknologi yang bisa mengakomodir kebutuhan pemerintah. Misalnya kita bikin platform listening tools. Oke. Jadi kalau misalnya pemerintah lagi ngeluarin kebijakan apa di sosial media, kita tarik datanya. Oh gitu. Iya, Bisa ya? kita tarik datanya. Nanti dari data itu nanti disimbolkan. Oh ini responnya positif atau negatif, apa netral gitu. Oh. Nah, data itu yang dijual ke pemerintah. Ini loh kebijakanmu tuh hasilnya positif apa negatif. Kayak gitu. Jadi memang istilahnya ada ide apa, kepikiran apa bisa diimplementasikan terus bisa ditawarkan dengan entitas-entitas itu ya. Bisa kok. Kemarin sempat Mas kita kolaborasi sama salah satu fotografer juga gitu. Itu kayak mau bikin platform kayak Foto You. Oh, kayak mobil. Iya kayak Foto You, cuma segmennya itu di hajatan malah. Oh, Iya, jadi kan seru ya. di hajatan itu kan sering udah pasti ada foto Iya, fotonya iya. kan. Nah, nanti kan tiap orang yang difoto itu kan di-upload di situ. Benar. Terus kalau konsepnya Foto You kan dia harus kalau daftar itu kan harus selfie dulu ya. Iya. Dia mengenali wajahnya itu baru muncul di itu. Nah, itu mau diduplikasi kayak gitu, tapi hajatan. Hajatan, iya, iya. Kalau Foto You kan lari ya. Lari. Sekarang di jalan-jalan itu Keren. Foto You kayak gitu. Keren. Itu Mas. Siap. Makin bingung kan mau pilih yang mana nih bisnisnya kayak gitu. Karena saking banyaknya dia. Saya di Condong Catur, juga di dekat Embung Tambak Boyo. Punya Sera. Ya. Kalau Slab malah lebih banyak ke UI-nya tapi. Tapi nggak sampai ke develop-nya kayak gitu. Bikin. Dijual di mana? Di platform berarti? Iya, di platform. Jadi kayak bikin UI kit-nya buat template-template gitu kayak di Envato dan lain sebagainya. Tapi kalau ada juga yang menerima pesanan juga dari Jangan-jangan kita pernah beli di ini. Iya. Soalnya kita kalau misalnya pas ada project butuh cepat ya. itu langsung kita nyari yang udah jadi. Iya, memang kayak gitu lebih cepatnya. Nah, kita yang mensuplai itu. Wah, ini jangan-jangan. template-templatenya. Iya, jangan-jangan. Jadi kita cari slabnya. Oh iya. beli langsung aja kita. Nggak usah terparty. Iya, Langsung iya, datang iya. ke studionya. Masya Allah. Siap. Oke lah, siap. Siap, oke. Oke, makasih Terima banyak. kasih, Mas Mohon Dodo, maaf ganggu. teman-teman Javas. Ya, silakan dilanjut. Ya, makasih banyak Mas. Siap. Ya, oke. Ya, inilah. Sukses terus semuanya, ya. Kebanyakan anak STM di sini. Masya Allah. Nah, ini tuh rencana Mas, Mm-mm. mau dibikin kayak tempat gym. Oh gitu. Rencana ya? Rencana. Tapi ini masih dipakai buat apa itu? Ya intinya kan masih disebar rata gitu loh Mas. Kayak tim HR ada di sini. kayak Oh gitu. HR. Oh iya Dengan ini HR ya. intinya masih sementara aja Mas. Semuanya bisa pakai di sini kayak gitu. Oh semuanya bisa pakai. Tapi karena kayaknya udah kadung di sini ya sudahlah, dekem aja di sini kayak gitu. Padahal memang sudah dikasih ruangan tersendiri kayak gitu. Ini antar divisi ini ada yang bisa sampai nggak kenal gitu, nggak apa harus wajib kenal? Pasti ada yang nggak kenal. Mas. Saya yang nggak kenal ya. Pasti ada karena kan ya masing-masing orang kan pasti punya sifatnya ya. beda ya kayak gitu. Misal aku tuh orangnya introvert kayak Iya, gitu, iya, terus iya. nggak mau bergaul, kenal dan gitu. sebagainya. Ya Oh. mungkin kenal secara nama saja, Iya, tapi iya, mungkin iya. nggak terlalu intens kayak gitu. Iya. Kalau untuk menanamkan value atau culture dari perusahaan sendiri itu gimana? Apakah ada arahan khusus dan lain sebagainya? Kalau dari sini Mas itu mungkin nanti dari Mas Hafid bisa cerita lebih lanjut. Itu kita ada namanya mastermind Mas. Mastermind kayak gitu. Jadi buat teman-teman kayak misal magang lah kayak gitu.
datang ke sini biasanya kalau di tempat lain ya langsung dikasih tugas job desk atau langsung Oke, disebar kayak gitu. iya, iya. Tapi kalau di tempat kita kumpulin dulu, kita kasih mungkin beberapa materi lah, seminggu full kayak itu mas. Oh iya. Nah, Oh. itu di luar dari apa ya disiplin ilmunya mereka kayak gitu loh, atau tujuan mereka di sini tuh mau di mana kayak gitu. Iya, iya, iya. Iya. Intinya ya diajarin semuanya, mungkin dari adabnya lah, terus pokoknya diajarin di dalam dirinya sendiri gitu loh. Insya Allah. Iya, iya, iya. Itu makanya dari teman-teman magang punya value lebih kayak gitu loh. Jadi nggak cuman kerja saja, tapi kita ngebentuk dari dalamnya mereka juga kayak gitu. Kalau untuk yang timnya sendiri, berarti Yes. saat rekrutmen masuk itu ada kayak masa training dan itu ditanamkan juga itu. Benar mas, benar sekali itu. Bahkan untuk para leader pun juga sama kayak gitu. Jadi bisa sefrekuensi ya. Benar mas kayak gitu. Masya Allah. Karena seperti yang kita ketahui kan adab di atas segalanya, Iya, iya, iya. ya kan? Nah itu memang kita tanamkan dulu di situ. Siap, iya sih attitude sih. Apalagi kalau kita ngomongin Gen Z kan. Nah. Benar mas kayak gitu. Karena kalau bicara soal mastermind, nanti mungkin Mas Hafid akan ngomongin soal JRU, CRO, ya, ya, kayak ya. gitu. Jaringan rumah usaha Ya. yang ada di Semarang punya Mas Dini. Iya, iya, iya. Oke, oke. Itu ya mungkin salah satu gurunya Mas Hafid. Iya, 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 iya. Dan mungkin beliau, mungkin Mas Aryo juga mungkin sudah mengenal. Dah kenal juga, ya. Kita awalnya dari situ, Mas. Kalau untuk ininya turnovernya gimana dari Kalau timnya? turnover, gimana ya Mas? Kalau saya kan memang tidak tidak terlalu ngikutin, ya. tapi Sejauh ini itu pasti ada ya Mas kayak Iya. gitu. Dan banyak sekali reasonnya. Mungkin mereka mau menyudahi bekerja di sini tuh banyak sekali alasannya. Iya, gitu. iya. Entah dari masalah keluarga Benar. atau memang misal yang sudah menikah itu ngikut suaminya atau tapi gimana. rata-rata alasan pribadi bukan karena Alasan pribadi kayak permasalahan di gitu. sininya Bukan gitu ya. masalah di sini kayak gitu. Ya, 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 ya. Masya Allah. Karena ya Yang ini kan paling lama bekerja berapa tahun? Yang paling cepat berapa tahun? paling lama itu Mas Riki, Mas Dodot. Oh, Mas Riki, Mas Jadi Dodot. dari berapa 2012 15 Kalau RW mulai dari RW ya berarti. mulai dari co-design. Oh, co-design. Oh, kalau co-design berarti di berdirinya 2012 Oh, 2012 co-design. sepertinya ya Mas, Oh, gitu ya. Oh, iya, iya. kurang lebih seperti itu, 2012 atau 15 kalau nggak salah. Kurang lebihnya seperti itu. Terus kalau yang paling cepat. cepat itu mungkin setahun kali Mas. Setahun ya. Nah, Oh, iya. Biasanya Lumayan, mereka ini kadang ada yang ikut CPNS kayak ya. gitu. Oh, oke. Iya. Terus mungkin orang tuanya pindah kayak gitu. Terus mungkin masalah kesehatan atau masalah keluarga. Iya, iya. Contohnya si anak ini merantau, terus orang tuanya ada di rumahnya Oke, kayak gitu. iya, iya. Terus mungkin saking kangennya gitu ya Iya, Mas. iya. Ya udahlah aku tak ngurusin ibu. Benar. Itu ada. Kayak gitu. Tapi kalau soal kayak kenyamanan kerja dan lain sebagainya gitu tuh nggak pernah ada. Sedengar saya tidak ada Mas kayak Iya, gitu. iya. untuk Tapi kenyamanan. pernah dibikin kayak survei gitu nggak sih untuk internal Pernah gitu? Mas, Ah, pernah, iya. pernah seperti itu. Tapi anonimus ya gitu. Anonimus. Jadi bahkan untuk mengakomodir seperti itu dari tim HR sendiri itu bekerja sama dengan kampus UIE kayak apa ya, ngundang psikolog gitu loh Mas. Oh iya, seserius itu ya? Iya. Masya Allah. Jadi kayak mungkin masing-masing leader kayak gitu Ah. dikasihlah sebuah ujian atau tes lah kayak gitu. Kayak gitu. Terus nanti tesnya itu gimana, nanti dibacain lah sama si psikolognya itu. Oh, keren. Kayak gitu. Iya, iya, iya. Kurang lebihnya seperti itu. Siap. Oke, Mana lagi kita? kita turun boleh Mas? Boleh. Turun. Sudah. Udah berarti. Oh, siap. Ya. Oh, aman Mas. Santai. Iya ya Mas, Masya Allah. Udah, kayaknya udah selesai ya. Alhamdulillah. Luar biasa. Saya main blowing ya, translate ya. Bahkan terakhir ketemu kan, jenengan kan cerita cuman bagan-bagan doang. Nah, begitu ngelihat realnya itu, wah. Ini cuman
Fata Morgana. Waduh, ngeri. Sufi maka Lah, ini. yo lagi sinaune sapa masane barang. Waduh, astagfirullahaladzim. Tadi udah ketemu di atas juga udah Ya, ketemu sama. sama semua. Yang Javas Udah Javas, GoPay. GoPay yes sama Evo. Ada satu lagi yang belum berwujud ini. Masih kan kamu udah kenalan sama Mas Aryo? Iya, kenalin. Oh, sini. Nah, Iya, iya. Arya. ini orang hijrah juga. Oh gitu. Orang hijrah dari Jakarta. Dulu anaknya Oh gitu. ke Brandsight, Sequis atau segala macam. Muncullah entitas kami yang ke-6 namanya Kolekta. Kolekta. Itu strategic investment. Masya Allah. Teman-teman ini keuntungannya disisihkan, dititipkan ke AAN, Diputar lagi. Keren banget. putar lagi. Supaya apa? Supaya semua usaha itu punya revenue stream yang lain. Revenue Jadi kalau stream, ya. misalnya ini terganggu, Masih ada backupan yang lain gitu-gitu ya. itu yang lagi ini kebetulan lagi ada quarter review. Nah itu yang lagi didampingi kita yang baru-baru ini diinvest sama Kolekta. Oh gitu. Terus suppliernya Superindo sayur. Masya Allah. Suppliernya. Suppliernya. Jadi kalau nanti ke Superindo beli ada tulisannya Agroseri. Nah itu. Agro Seri. Bagus juga namanya ya. Agroseri. Itu di seluruh cabang Superindonya atau yang di Jogja, Jogja? Jawa Tengah. Jogja, Jawa Tengah. Jogja Jawa Tengah itu salah satu suppliernya. Dia sudah lama 17 tahun. Jadi kan datang ke ruang 412 di inkubasi di 412 terus habis itu di diakses di invest Kolekta. Terus kemudian ada Subuan dari Bacare. Bacare, ya. Ini generasi keempat. Yang tadinya ada di Palaga, Kamso sama Kota Gede. Ini juga lagi didampingi. Kegiatan kita ya kayak gini nih, jadi didampingi. Keren banget. Ini disiplin ilmunya, advertisingnya dipakai untuk nge-branding produk-produk ini juga. Iya. Jadi kita kebutuhan teman-teman ini dipenuhi oleh beberapa produk dan service dari entitas yang lain. Oke. Jadi ini jadinya kayak cycle aja. Iya ya. Masya Allah. Nah ini kalau misalkan yang Kolekta ini berarti nanti sistemnya gimana kayak maksudnya udah bisnis yang udah established kayak tadi 17 tahun. Nah, terus masuk kan injek funding gitu. Itu terus nanti gimana modelnya? Apakah ini jadi kayak project khusus yang ini atau Kami biasanya kalau yang bisnis itu sudah diundang menjadi salah satu bagian dari pemilik. oh gitu. Oh, jadi punya share akhirnya ya. Nah, tapi di sini ada ketentuan namanya bootstrapping. Bootstrapping itu maksimal kami hanya menerima 20%. Jadi kalau Malah dikasih dicek lebih ya? malah kita menolak. Malah gitu. Jadi nggak ada bedanya sama kapitalis. Masya Allah, luar biasa. Ya 20%, mereka tetap jadi pemilik, mereka tetap jadi mayoritas. Karena kan spiritnya itu untuk apa ya? Apa istilahnya itu empowering. Empowering ya. Empowering. Di kalimat yang paling sederhana mungkin itu empowering. Kita cuma empowering aja. Dan jalan berapa lama ya Kolekta ini mas? Mereka baru 3 bulan. Oh 3 bulan? Baru lahir. kan baru keluar dari Sequis. Niatnya mah sudah lama ya. Oh gitu? Ini udah resign dari Jakarta. Oh resign berarti ya, Resign. Masya Allah. Lelah, ini orang-orang Jakarta yang lelah. Kemacetan. Makanya hijrahnya itu Makanya ya. hijrahnya gitu. Udah Tapi enggak. kalau bisa dibikin episode sendiri, Aan dan Nabi Sulaiman. Kok sangar? Karena yang bikin dia hijrah itu suara kambing. Oh gitu? Iya benar. Jadi kita ada peternakan. Oh iya. Ada namanya Sugih Berkah Salawase, SBS namanya. Daerah Gamping itu domba. Itu akan main ke situ terus dia mendengar suara kambing itu seperti tiba-tiba ada panggilan. Tiba-tiba bisa tahu nih kambing lagi lapar. Oh sedih gitu. lagi. Oke. Bisa ngerti bahasa hewan ya? Kayak Nabi Sulaiman. Masya Allah. Ya.
Udah berapa tahun berarti di Jakarta dengan segala Di Jakarta tuh 8 tahun. 8 tahun ya? Kan di RW Jakarta setahun, di agensi terus pindah ke agensi. Di agensi kalau sekitar 4 tahun lah. 4 tahun. Media juga sempat, terus habis terakhir masuk ke Brandset kan di Sekdes. Berarti, berarti ya istilahnya ngalamin yang berangkat gelap pulang gelap itu. Waduh, hampir pagi ya. Hampir pagi. Berangkat gelap, pulang hampir terang. Hampir terang, Masya Allah. Kalau kasih gelap masih mending ya. Perusahaan co-design itu ketemu dengan beberapa teman-teman advertising gitu ya, dan bermetamorfosalah kami jadi digital agency pertama di Jogja. Nah, Oh gitu ya? Iya. Masya Allah. Kita jadi digital agency 2010, kemudian 2010 sampai 2017 saya di Jakarta. Berarti yang pas 2010 itu bertransformasi digital agency itu udah langsung pakai nama RWE tadi? RWE. Oh. RWE itu ruang waktu energi. Wih, keren. Ruang waktu energi.